Saudara-saudari terkasih, di dalam Injil Tuhan Yesus mengajarkan dan meminta kita untuk mencari. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan memang itulah yang penting, yaitu berusaha mencari dan menemukan. Setiap orang yang mencari pasti ketemu. Mengapa? Karena ketika kita mencari, kita akan fokus. Dan ketika kita fokus, pikiran kita, energi kita akan terarah pada satu tujuan. Dan kemudian kepekaan kita muncul. Dan kemudian kita menemukan jalan-jalan yang akhirnya menuju kepada sesuatu yang kita cari. Sama halnya dengan Tuhan Yesus. Kita harus mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Dan pasti akan ketemu. Kalau kita fokus, kalau kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kalau sudah ketemu, kita bersuka cita. Karena seperti kalau kita mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai. Jadi kalau kita mencari sesuatu, misalnya berlian, dikatakan bahwa di situ ada harta karun, berlian yang besar dan indah dan bermacam-macam dan banyak. Lalu kita mencoba mencari dan menemukannya. Dan ketika kita menemukannya tentu kita bersuka cita. Karena kita menemukan sesuatu yang sungguh kita cari-cari. Tentu pertanyaannya adalah, ketika kita sudah bertemu dengan Yesus, tapi santai-santai, tidak ada sukacita. Jangan-jangan Tuhan Yesus tidak sungguh-sungguh bernilai, sehingga membuat kita tidak penuh sukacita. Maka kita diminta untuk sungguh-sungguh mencari dan menemukan yang sungguh bernilai. Dan sesudah ketemu, kita bisa melihat apakah kita penuh sukacita atau tidak. Kalau penuh sukacita, berarti sungguh-sungguh bernilai. Dan menarik sekali, ketika kita mengarahkan hati dan mencari, terutama mencari Tuhan, kita akan menemukannya dan hati kita penuh damai sejahtera dan sukacita. Dan kemudian penemuan itu seperti kita menuju kepada cahaya. Kita pun penuh dengan cahaya. Tidak ada kegelapan di dalam diri kita. Salah satu tanda kita sudah menemukan Tuhan, kita menuju kepada cahaya adalah hilangnya pikiran-pikiran negatif. Hilangnya prasangka-prasangka buruk. Hilangnya kecemasan-kecemasan tidak berarti. Mengapa? Karena kecemasan, karena sukacita, kegelisahan, kegembiraan, itu semua ada di dalam diri kita, bukan di luar. Maka kalau mencari dan berusaha menemukan Tuhan, tidak pergi keluar, tapi mencari di dalam diri. Bagaimana caranya? Mengarahkan diri saja kepada cahaya. Mengarahkan diri saja kepada sumber frekuensi, sumber keselamatan, sumber damai sejahtera dan sukacita. Kita tinggal mengarahkan hati, karena semuanya di dalam, bukan di luar. Saya masih ingat ketika saya kecil dulu, saya tinggal di Purworejo, itu jauh dari pusat relay TVRI. Ada TV di rumah, tapi kadang-kadang tidak ada gambarnya. Harus pasang antena yang panjang. Dan harus ada satu orang yang memutar-mutar antena itu. Dan satu orang melihat receiver televisi, gambarnya sudah bagus atau belum. Dan kalau diputar, akhirnya ada gambarnya, dia pas mengarahkan kepada sumber warna gambar dan siaran televisi, maka gambarnya menjadi cerah dan jelas. Dan yang di dalam mengatakan, stop, sudah bagus. Gitu. Tetapi karena dia masih pegang tiang antena itu yang tinggi, yang biasanya juga dari besi, pipa besi, maka gambar itu masih jelas. Ketika dilepas, gambarnya kabur lagi, ada semutnya. Itu zaman dulu. Intinya adalah kita perlu mengarahkan kepada pusat, kepada sumber, yaitu Tuhan. Hati kita harus diarahkan. Maka kemudian kita bisa menangkap gambar dengan jelas.
Kita bisa melihat realitas hidup kita dengan terang. Dan pada waktu itu yang namanya kegelisahan berlebihan, prasangka buruk hilang. Prasangka buruk, kegelisahan berlebihan yang sia-sia, itu seperti semut hitam-hitam digambar di layar televisi itu. Begitu diarahkan kepada sumbernya, halangan, semut, bintik-bintik hitam itu hilang semua. Yang ada adalah gambar yang cerah. Saudara-saudari terkasih, sebetulnya kegelisahan, prasangka buruk, ketakutan yang sia-sia, itu semua ada di dalam diri kita. Tidak ada di sana. Dan itu adalah tanda bahwa kita tidak sedang mengarahkan diri kita, hati kita, kepada sumber cahaya, yaitu Yesus sendiri. Akulah terang dunia, akulah cahaya dunia. Barang siapa datang kepadaku, dia akan memperoleh terang hidup. Maka kita perlu berusaha menemukan sumber itu, mengarahkan hati kita. Dan kita bisa. Saya sendiri melihat, menyaksikan beberapa orang dengan cara mencintai yang berbeda-beda. Dan saya belajar tentang hal itu. Saya perhatikan itu. Ada seorang yang mencintai dengan cara memberi sesuatu. Kirim makanan, memberi sesuatu sebagai ungkapan cinta. Ada orang yang mencintai dengan memperhatikan orang-orang yang dekat. Jadi saudaranya diperhatikan, teman-temannya diperhatikan, orang-orang di sekitarnya diperhatikan. Dan dia bahagia dengan itu. Ada yang mencintainya dengan diam-diam. Yang penting saya mencintai saja, mengagumi dari jauh. Mencintai aja sudah senang, dari jauh aja sudah senang. Dia tahu atau tidak tahu, tidak masalah. Apa yang ingin saya sampaikan adalah kita mampu bersukacita, kita mampu berbahagia. Yaitu dengan mengatur pikiran, mengatur perasaan, mengatur hati. Menata pikiran, menata perasaan, menata hati adalah kunci. Bagaimana cara menatanya? Dengan mengarahkannya kepada sang sumber, yaitu Tuhan. Tidak harus ketemu, tidak harus bersama-sama, tidak harus selalu ada. Bahkan ada yang dari jauh pun sudah bisa. Kalau kita mengarahkan diri kepada Tuhan, itu seperti kita mengarahkan diri kepada sinyal kalau sekarang. Kita mencari sinyal, kalau ada di tempat sinyal yang sinyalnya blank, lalu ketemu sinyal, nah menjadi jelas semuanya terhubung dengan Tuhan. Dan meskipun malam hari, tidak masalah, siang atau malam. Orang yang sudah menemukan Tuhan, meskipun keadaan gelap, malam, dia tetap punya pengharapan bahwa kegelapan ini sementara. Besok matahari akan terbit lagi. Pikiran positif, harapan, sukacita, syukur adalah tanda-tanda bahwa kita sudah mengarahkan hati kepada Tuhan. Tetapi prasangka buruk, kegelisahan berlebihan, ketakutan yang sia-sia adalah tanda arah hidup kita tidak pada sumber cahaya. Dan saudara-saudari terkasih, kita semua bisa. Karena cinta, sukacita, syukur, kegelisahan, prasangka buruk, semua ada di dalam, bukan di luar. Maka kita tidak perlu menyalahkan yang ada di luar, menyalahkan situasi. Karena yang salah bukan yang di sana, tapi yang di dalam sini. Maka nasihat orang bijak adalah, latihlah diri kita untuk terampil menata pikiran, menata perasaan, menata hati. Arahkan semua kepada Tuhan, kepada Sang Sumber hidup, Sang Sumber cahaya, dan kita akan menemukan sukacita, syukur, kegembiraan. Bahkan dengan mencintai saja, mengarahkan hati saja kepada Tuhan, kita sudah bisa bersukacita. Seperti yang teman-teman yang saya amati itu, berbagai macam cara mencintai. Ada yang harus ketemu, ada yang cukup ngirim makanan, ada yang
memperhatikan teman-teman yang baik di sekitarnya. Ada yang diam-diam saja, dan itu sudah cukup. Kita juga bisa begitu kepada Tuhan. Yang paling penting apa yang ada di dalam. Menata pikiran, menata perasaan, menata hati. Mengarahkan diri kepada Tuhan. Dan kemudian segala kegelisahan, ketakutan, prasangka buruk itu hilang. Karena kita hidup dalam terang Tuhan. Karena kita terus memandang Tuhan yang menyinarkan terangnya kepada kita. Terang itu terus bersinar. Tinggal kita mencari dan mengarahkan diri atau tidak. Seperti matahari, dia akan terus bersinar. Bukan Tuhan tidak menerangi jalan kita, bukan Tuhan tidak menolong kita, tetapi kita yang tidak mengarahkan hati kepadanya. Kalau kita terus-menerus mengarahkan hati kepada Tuhan, kepada Sang Cahaya, hidup kita juga penuh dengan cahaya. Hidup kita juga terang benderang, ditandai dengan damai sejahtera, sukacita, pikiran positif, penuh rasa syukur. Karena Tuhan selalu menerangi kita, menuntun jalan kita, dan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Selamat mencari dan selamat menemukan Tuhan. Tuhan memberkati.